Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen Universitas Siliwangi, yang saya cintai dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rahmi Antari dari kelompok 1. Di sini saya sebagai MC yang akan memandu jalannya acara. Tentunya saya tidak sendiri dong di sini. Nah, saya bersama rekan-rekan saya dan rekan-rekan saya yang akan memaparkan materi-materinya. Untuk itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Tita Saskia Azahra sebagai penyaji materi, kemudian ada Neneng Kurniasi sebagai pemateri pertama, kemudian ada Almaida Hendrawan sebagai pemateri kedua, kemudian ada Cynthia Fadila sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir tentunya ada kesimpulan yang akan disimpulkan oleh Irfan Hilmi Asidiki. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Pengertian manusia. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau fakta, sebuah gagasan atau realitas, dan sebuah kelompok atau seorang individu. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian manusia, yaitu 1. Nikolaus D. dan A. Sudiardja mengatakan manusia adalah bineka, tetapi tunggal. Bineka karena ia adalah jasmani dan rohani, akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang. Kedua, Socrates menyebut manusia adalah makhluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Ketiga, Kins Bertans, manusia adalah suatu makhluk yang terdiri dari dua unsur yang kesatuannya tidak dinyatakan. Dan yang keempat, Omar Muhammad Taumi Al-Syaibani mengatakan manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi, badan, akal, dan ruh. Manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Pengertian humanisasi. Humanisasi berarti memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adalah pemanusiaan, penumbuhan rasa peri kemanusiaan. Hakikat manusia. Kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak, yang berarti milik, kepunyaan, kebenaran, atau benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Adapun hakikat manusia itu terdiri dari 10. Kemampuan menyadari diri artinya kemampuan mengeksplorasi potensi yang ada dan mengembangkannya ke arah kesempurnaan dan menyadarinya sebagai kekuatan. Yang kedua, kemampuan bereksistensi artinya
manusia bersifat aktif dan manusia dapat menjadi manajer terhadap lingkungannya. Yang ketiga, pemilikan kata hati. Maksudnya, kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar dengan yang buruk atau salah bagi manusia. Yang keempat, moral atau etika, yaitu perbuatan yang dilakukan atau nilai-nilai kemanusiaan bermoral sesuai dengan kata hati yang baik bagi manusia dan sebaliknya. Etiket hanya sekedar kemampuan bersikap atau mengenai sopan santun. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Artinya, suatu perbuatan harus sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. Yang keenam, kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan yang terikat atau bertanggung jawab. Tugas pendidikan membuat peserta didik merasa merdeka dalam menjalankan tuntunan kodrat manusia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Urgensi memahami hakikat manusia. Secara faktual, kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Itulah mengapa pembicaraan tentang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang manusia. Pendidikan itu diberikan atau diselenggarakan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan ke arah yang positif. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya untuk pemateri kedua dipersilahkan. Landasan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tempat, acuan atau dasar untuk melakukan suatu analisis terhadap kaidah-kaidah tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Setidaknya ada 6 landasan yang menjadi titik tumpu untuk membuat suatu kebijakan praktik pendidikan. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan sosiologis, yang ketiga ada landasan hukum atau yuridis, yang keempat ada landasan kultural atau kebudayaan, yang kelima ada landasan ilmiah dan teknologi, dan yang keenam ada landasan religius. Yang pertama ada landasan filosofis, berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan. Yang kedua ada landasan sosiologis, yang berkaitan dengan bentuk interaksi sosial dalam proses pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga ada landasan yuridis atau landasan hukum, yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada untuk mengatur supaya pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan tidak berbenturan. Yang keempat ada landasan kultural, peran kebudayaan yang sangat tinggi dengan pendidikan dan tentunya sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Yang kelima ada landasan ilmiah dan teknologi. Teknologi sendiri berperan penting dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti sekarang ini, teknologi sangat mendominasi proses kegiatan pembelajaran. Tentunya, teknologi dan pendidikan tidak mungkin bisa dipisahkan. Yang keenam adalah landasan religius. Kita mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mana diciptakan untuk berpikir dan bisa memperbaiki dirinya. Hakikat pendidikan. Secara sederhana, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha membina kepribadian seseorang yang sesuai dengan nilai masyarakat dan juga kebudayaan yang ada. Adapun menurut para ahli ada beberapa pengertian dari pendidikan. Yang pertama menurut Langeveld mengatakan bahwa pendidikan ialah suatu usaha atau bantuan kepada seorang anak untuk dengan tujuan memandirikan anak tersebut sehingga dia bisa melangsungkan kehidupannya. Kemudian yang kedua ada John Dewey. Menurut
beliau, pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecakapan fundamental baik secara emosional maupun secara intelektual. Yang ketiga, menurut J.J. Rousseau mengatakan bahwa pendidikan ialah suatu pembekalan untuk pada saat dia dewasa. Yang keempat, menurut Charles Figod menyatakan bahwa pedagogi adalah seni, praktik, dan juga profesi sebagai pengajar. Seiring berjalannya waktu, pendidikan sendiri mempunyai arti yang besar bagi sebuah negara. Setidaknya ada dua makna yang harus ada dalam pendidikan. Yang pertama, makna kualitatif, makna yang sesuai dengan tujuan, yaitu untuk mencerdaskan dan juga menerapkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Yang kedua, ada makna kuantitatif, yaitu makna yang berdasarkan persebaran pendidikan dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Faktor pendidikan. Setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam pendidikan. Yang pertama, ada faktor tujuan yang menyangkut tujuan akhir dari proses pendidikan tersebut. Yang kedua, ada faktor pendidik, yaitu orang yang memikul tanggung jawab besar dalam proses pembelajaran. Contohnya, tidak hanya guru, ada orang tua, ada pemimpin, baik itu pemimpin wilayah maupun pemimpin agama. Yang ketiga, ada faktor anak didik. Faktor anak didik di sini berperan sebagai objek yang tentunya jika tidak ada salah satu di antara pendidik dan juga orang yang dididik, maka pembelajaran tidak akan berlangsung. Yang keempat, ada faktor isi pendidikan. Bahan ajar, materi yang telah dibuat oleh pendidik untuk keberlangsungan proses pembelajaran. Yang kelima, ada faktor lingkungan, yaitu secara tidak langsung akan membentuk karakter tersendiri bagi orang yang kita didik. Jika lingkungannya baik, maka peserta didik juga akan baik. Namun jika lingkungannya kurang baik, maka akan berpengaruh pada kepribadiannya tersebut. Dasar dan tujuan pendidikan. Pancasila sebagai falsafah negara tentunya harus bisa menjadi rujukan menuju cita-cita bangsa Indonesia, yaitu cita-cita yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, tujuan Pancasila yaitu untuk membentuk jiwa-jiwa Pancasilais, yang artinya jiwa-jiwa yang senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Maka dari itu diharapkan Pancasila bisa dijadikan sebagai landasan hidup dan juga untuk mempertahankan serta mengembangkan kehidupannya. Adapun tujuan pendidikan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka jika ada kegiatan yang dianggap menyeleweng atau tidak sesuai dengan tujuan, maka dianggap sebagai kegiatan yang tidak relevan dan juga tidak fungsional, maka diharuskan untuk dicegah dan juga dihindari. Menjamin terlaksananya fungsi pendidikan yang baik, hendaknya menyiapkan situasi, kondisi dan yang elastis, dinamis, dan kondusif guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Hal ini berarti menuntut pendidikan untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik secara struktural maupun secara institusional. Terima kasih untuk pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Semoga kita bisa belajar dan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Selanjutnya, kepada pemateri ketiga dipersilahkan. Menurut Riyarkara, pendidikan adalah suatu proses untuk memanusiakan manusia muda. Terdapat 2 tahap yang terjadi di sini. Yang pertama, homisili, yaitu suatu proses untuk menjadikan manusia umum. Yang kedua, humanisasi, yaitu sebuah proses untuk menjadi manusia yang lebih tinggi, cerdas, cemerlang, dan bisa menghargai orang lain. Sedangkan
Landasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar. Dasar yang mengacu pada sebuah proses yang bersifat ilmiah dan objektif. Melihat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan pendidikan dengan manusia itu sangat erat. Adanya pendidikan untuk menjadikan manusia menuju manusia yang lebih baik. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti membicarakan tentang masalah kependidikan. Jadi, antara pendidikan dan manusia terjadi hubungan kausalitas. Karena adanya manusia, pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikan, manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Jadi, hubungan landasan pendidikan dengan manusia secara singkat adalah pendidikan sebagai dasar penggerak manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah memaparkan materinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian selanjutnya kepada pemapar kesimpulan dipersilahkan untuk menyimpulkan materinya. Simpulan yang dapat kita ambil dari apa yang telah teman-teman saya sampaikan, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang Tuhan anugerahi akal, pikiran, dan nurani untuk mengatur hidupnya. Manusia membutuhkan manusia yang lain untuk saling bergantung dan berinteraksi antar sesama, sehingga akan membutuhkan suatu tuntunan dalam berinteraksi. Manusia sendiri memiliki hakikat dalam tabiatnya sendiri, seperti kemampuan menyadarkan diri, kemampuan eksistensi, kemampuan dalam mengatur moral, kemampuan bertanggung jawab, dan lainnya. Oleh karena itu, landasan pendidikan sangat diperlukan untuk mengatur dan membimbing manusia agar terjalin interaksi yang lebih baik antar manusia, dan sebagai alat atau cara untuk memanusiakan manusia itu sendiri dengan landasan pendidikan itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.